Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Roma pasal 1 ayat 18-32 dengan judul perikop Hukum Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka mengganti kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka ke dalam pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, dalam perikop yang baru saja kita baca, diceritakan bahwa Paulus menulis pandangannya yang cukup panjang tentang ajaran pembenaran. Untuk membuktikan ajaran tersebut, ia menggambarkan keadaan yang menyedihkan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka sengaja melakukan kejahatan dan dosa, padahal Allah sudah menyatakan kebenaran dalam hati nurani mereka. Karena itu perbuatan jahat mereka adalah bentuk perlawanan terhadap Allah. Lalu bagaimanakah cara Allah menghukum orang-orang yang demikian? Pertama, Allah menyerahkan mereka pada keinginan jahatnya. Kita bisa lihat di ayat 24-27. Orang yang sudah diperingatkan Allah tentang kebenaran tetapi tetap memilih untuk melanggar perintah Allah, dapat dikatakan bahwa hidupnya telah dikuasai oleh hawa nafsu. Itulah mengapa mereka tidak puas dengan hal-hal yang normal, tetapi menikmati hal-hal yang melampaui kewajaran, seperti penyembahan berhala, suka sesama jenis, dan berbagai perbuatan amoral yang lain. Kemudian yang kedua adalah Allah menyerahkan pikiran mereka dibelenggu oleh hal-hal yang tidak pantas. Kita bisa lihat di ayat 28-30. Orang yang terus-menerus membiarkan dirinya berkubang dalam dosa dan sengaja menutup telinga terhadap kebenaran, maka hidupnya telah diperbudak oleh pikiran yang berdosa. Mereka tidak lagi mampu menilai bahwa tindakan mereka sebenarnya menjijikan, jahat, dan merusak. Sebaliknya mereka menganggap bahwa hal-hal tersebut wajar saja dilakukan. Saudara, sangat disayangkan jika gambaran orang yang tidak mengenal Allah yang diberikan Paulus juga dialami oleh orang percaya. Mungkin ada sebagian orang percaya yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen namun hidupnya masih terbelenggu oleh dosa. Biasanya orang yang seperti ini akan melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan sendiri dan dia sengaja mengabaikan kebenaran Allah.
Orang yang dikendalikan keinginan akan menjadi semakin jahat, dan akibat terburuknya adalah Allah menjadi lepas tangan. Inilah yang disebut kebinasaan atau kehidupan tanpa campur tangan Allah. Saudara, sungguh mengerikan dampak dari dosa bagi manusia. Oleh sebab itu, kita harus dengan sungguh-sungguh memeriksa hidup kita di hadapan Allah. Apakah kita sudah hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya? Jangan sampai kita menjadi orang Kristen namun hidupnya masih dibelenggu oleh dosa. Mari kita meminta kekuatan dari Allah agar mampu melakukan kebenaran-Nya setiap hari. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah dosa-dosa yang belum bisa saudara lepaskan sampai saat ini? Jika ada, maka sadarilah bahwa tidak ada yang bisa melepaskan diri dari belenggu dosa selain menyerahkan diri saudara kepada Yesus. Mari mulai mendoakan hal tersebut dan meminta Allah mengubahkan kehidupan saudara. Dan mari berdoa agar Allah menganugerahkan kekuatan bagi saudara untuk hidup benar sesuai kehendak-Nya. Demikian renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah memberikan kami satu hari yang baru untuk kami jalani hari ini. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus selalu berhati-hati dengan dosa. Ya Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami mungkin ada di antara kami yang tidak bisa lepas dari satu dosa tertentu. Kami berdoa Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat melepaskan setiap ikatan-ikatan dosa dan kami dapat hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya kami juga tetap berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.